Penampilan impresif Doni Tripamungkas pada laga Myanmar versus Timnas Indonesia jadi sorotan. Kualitasnya mulai dibanding-bandingkan dengan Kelvin Verdong. Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar pada laga pertama grup B di Stadion Tuwuna Senin 9 Desember. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam Bahar pada menit ke-75. Usai laga, Doni Tripamungkas terpilih sebagai Man of the Match. Penghargaan tersebut diberikan panggung AFF melalui unggahan di media sosial. Dalam pertandingan itu, Doni Tripamungkas tampil sebagai starter. Pemain Persija Jakarta ini mengisi posisi 1 dari 3 bek tengah sejajar. Bermain sebagai bek tengah, Doni Tripamungkas tampil solid di lini pertahanan skuad Garuda. Sofascore memberikan nilai 7,4 atas penampilan Doni Tripamungkas. Sepanjang pertandingan, Doni Tripamungkas tak hanya kuat dalam bertahan tapi juga aktif membantu serangan. Pergerakannya yang aktif seolah tak kenal lelah. Karakter pemain Doni Tripamungkas yang tak kenal lelah itulah yang membuatnya mulai disandingkan dengan Kelvin Verdong. Keduanya biasa bermain di posisi fullback kiri, namun juga bisa diplot sebagai bek tengah maupun sayap. Ya, Kelvin Verdong seringkali jadi sorotan bersama Timnas Indonesia berkat pesonanya di lapangan. Pemain NEC Nijmegen tersebut selalu tampil apik dan juga seolah tak kenal lelah. Sementara itu, Verdong tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Klub-klub Eropa jarang memberikan izin kepada pemainnya tampil di Piala AFF karena turnamen antar negara ASEAN ini tak masuk kalender resmi FIFA. Namun absennya Verdong di Piala AFF 2024 mulai terobati lewat penampilan impresif Doni Tripamungkas di laga perdana lawan Myanmar. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis atas Myanmar pada laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang berlangsung di Tuwuna Stadium Senin 9 Desember 2024 malam ini berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Garuda. Namun laga tersebut diwarnai dengan permainan keras dari tuan rumah yang memicu kontroversi, termasuk insiden tak sportif yang melibatkan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik skuad asuhan Sintayong mencatatkan 17 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang, 377 operan sukses, dan juga penguasaan bola mencapai 58%. Di sisi lain, Myanmar hanya mampu membukukan 12 tembakan 3 tepat sasaran, 276 operan, serta 42% penguasaan bola. Meski kalah dalam penguasaan permainan, Myanmar unggul dalam jumlah pelanggaran dan juga kartu kuning. Tuan rumah mengoleksi 3 kartu kuning di babak pertama, sementara Indonesia tidak menerima satupun. Permainan keras ini sudah terlihat sejak awal, dengan seluruh kartu kuning diterima sebelum turun minum. Ya, salah satu momen yang menyulut emosi pemain dan juga pendukung Indonesia terjadi di akhir babak pertama. Bek Myanmar Heng Pyo-win melakukan pelanggaran yang berujung kartu kuning. Saat Marcelino Ferdinand terjatuh di pinggir lapangan akibat kontak fisik, wasit langsung meniup peluit tanda pelanggaran. Namun, alih-alih menghentikan permainan, Pyo-win justru menendang bola keras ke arah kepala Marcelino yang masih tergeletak di lapangan. Tindakan tersebut membuat Marcelino Ferdinand kesakitan dan memicu keributan kecil di antara pemain kedua tim. Wasit akhirnya mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Sun United FC tersebut. Insiden ini menuai kecaman dari para pendukung Indonesia yang meluapkan amarahnya di media sosial, mengkritik keras aksi tak sportif Myanmar. Selain insiden tersebut, kemenangan Indonesia tetap menjadi sorotan utama. Gol sematawayang Garuda di laga ini membawa langkah awal yang positif dalam perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Pemain timnas Myanmar Heng Pyo-win diserang netizen Indonesia usai tendang bola ke kepala Marcelino Ferdinand saat berhadapan di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Heng Pyo-win pun langsung batasi kolom komentar di Instagram. Ya, aksi brutal dilakukan oleh Heng Pyo-win kepada Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia versus Myanmar dalam matchday perdana grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kala itu Marcelino Ferdinand tergeletak di lapangan usai mendapatkan tackle keras dari pemain Myanmar saat berebut bola di sisi kanan pertahanan tim tuan rumah. Heng Pyo-win kemudian mendekati bola yang berada tak jauh dari Marcelino. Secara mengejutkan, Heng Pyo-win menendang bola tersebut secara keras ke arah kepala Marcelino. Sontak Marcelino pun langsung meringis kesakitan. Sementara itu, pemain timnas Indonesia pun langsung bereaksi mendapati tindak tak terpuji Heng Pyo-win kepada Marcelino itu. Heng Pyo-win pun tampaknya tak tahan mendapati serangan di media sosialnya itu. Dia langsung membatasi kolom komentar di Instagram. Tetapi komentar geram sejumlah netizen tanah air masih terlihat dalam unggahannya. Tarkam Pride, tulis seorang netizen. Player no attitude, kritik netizen yang lain.
Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand beberapa kali mendapatkan pelanggaran keras saat melawan Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Lantas netizen pun menilai turnamen yang dulunya disebut sebagai Piala AFF itu bak kompetisi antar kampung atau tarkam lantaran berjalan begitu keras. Terbukti sejauh ini sudah ada satu korban, yakni gelandang Thailand Ben Davies yang diperkirakan cedera selama 2 minggu ke depan. Itu berarti Davies baru bisa bermain jika Thailand berhasil lolos ke babak semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Davies mengalami cedera saat Thailand menang 10-0 atas Timur Leste di laga perdana grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Hang Dae, Hanoi, Vietnam tersebut, Davies sejatinya tampil baik hingga mampu mencetak sepasang gol. Saking kerasnya pertandingan, Davies mengalami cedera di menit ke-39 hingga akhirnya ditarik pada menit ke-42. Meskipun begitu, pemain keturunan Singapura itu cedera bukan karena dilanggar oleh pemain Timor Leste. Ben Davies akan diistirahatkan untuk 2 pekan ke depan karena mengalami cedera engkel dalam pertandingan melawan Timor Leste. Bunyi laporan jurnalis Thailand Talau di Twitter pribadinya @talau_, dikutip pada Selasa 10 Desember 2024. Ya, kerasnya pertandingan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 juga terlihat jelas saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam buka-bukaan soal peran lemparan ke dalam Pratama Arhan yang memberikan kemenangan untuk skuad Garuda atas Myanmar di Piala AFF 2024. Ya, satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam Bahar pada menit ke-75. Gol Asnawi Mangkualam itu tak terlepas dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang menjadi kemelut di depan gawang Myanmar dan juga dimanfaatkan Asnawi menjadi gol. Menurut Asnawi, skema lemparan ke dalam Pratama Arhan jadi salah satu yang terus diasah timnas Indonesia. Ya, kami melatih hal ini. Kami bisa mencetak gol dan kami bisa mendapatkan 3 poin hari ini, ujar Asnawi usai pertandingan. Di samping itu, Asnawi Mangkualam yang kini bermain untuk klub Thailand Port FC tersebut bersyukur banyak pendukung tim Merah Putih yang datang ke markas Myanmar. Menurut Asnawi Mangkualam, Indonesia meraih kemenangan atas Myanmar dengan susah payah. Tuan rumah memberikan perlawanan sengit kepada Indonesia yang menurunkan sebagian besar pemain muda. Kami bisa mendapatkan 3 poin di laga tandang karena kita tahu pertandingan ini sangat sulit. Ini pertandingan pertama di turnamen, selalu sulit tetapi kami bisa melakukannya hari ini, ujar Asnawi Mangkualam. Pelatih Myanmar Oh Myo Hlaing-win menganggap kekalahan dari timnas Indonesia adalah faktor dari kurangnya kualitas pemain cadangan. Pelatih Myanmar Oh Myo Hlaing-win mengaku cukup puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya saat lawan timnas Indonesia. Menurutnya, secara permainan anak asuhnya tidak kalah dari timnas Indonesia. Kualitas pemain cadangan membedakan timnas Indonesia yang mendapatkan kemenangan. Memang Sintayong baru memasukkan beberapa pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Ravel Strike, Victor Detan dan juga Robby Darwis di babak kedua. Mereka cukup bisa mengubah permainan timnas Indonesia yang buntu di babak pertama. Bahkan gol kemenangan tercipta dari Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia lebih baik dari kami dalam hal pemain cadangan, ujarnya. Meskipun kami kehilangan beberapa pemain penting di pertandingan pembuka ini, kami akan mempersiapkan diri lebih baik untuk laga lawan Filipina, tambahnya. Sementara itu, Sintayong mensyukuri raihan 3 poin di laga pertama. Setiap laga pembuka turnamen sangat berat, pemain melakukan yang terbaik dari yang saya harapkan di laga pembuka, kata Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam konferensi pers pasca laga kontra Myanmar dalam ASEAN Cup 2024 Senin 9 Desember 2024 menjelaskan, kami bisa mendapat 3 poin. Ini jadi hal baik buat tim. Terima kasih kepada para pemain untuk ini. Myanmar juga tim yang bagus dan hari ini mereka bermain bagus, tambahnya. Pemain abroad seperti Iver Jenner, Justin Hapner hingga Nathan Chuaon ikut mendukung dan juga merayakan keberhasilan timnas Indonesia di laga perdana ASEAN Cup 2024. Kemenangan timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan ini membuat mereka sekarang menempati posisi kedua klasemen sementara grup B. Mereka berada tepat di bawah Vietnam yang sukses membantai Laos 4-1. Namun meskipun belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia, Justin Hapner dan juga Iver Jenner pun tetap memberikan dukungan buat Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan. Sebelum tim Merah Putih memulai perjuangan, Justin Hapner bahkan mendoakan mereka. Semoga berhasil, tulis Justin Hapner dikutip dari Instagram story-nya Selasa 10 Desember 2024. Setelah timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, Justin Hapner pun ikut merayakan keberhasilan tim Merah Putih. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut bahkan mengapresiasi Asnawi Mangkualam yang juga sukses mencetak gol.
Yes bro, tulis Justin Hubner dengan disertai emoticon love. Tak hanya Justin Hubner, pemain abroad yang juga mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia dan juga belum bisa bergabung yakni Iver Jenner pun memberikan dukungan. Pemain Jong FC Utrecht tersebut memperlihatkan bahwa ia tengah menonton pertandingan timnas Indonesia versus Myanmar di televisi. Dalam unggahan tersebut, Iver Jenner tak memberikan keterangan apapun. Ia hanya mengunggah foto dan juga emoticon bendera merah putih. Kemudian tak ketinggalan, beberapa pemain abroad seperti Sandy Walsh pun memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Begitu juga dengan Martin Paes serta Nathan Chuaon yang tak ikut ketinggalan. Mereka memberikan dukungan buat timnas yang tengah menjalani perjuangan di ASEAN Cup 2024 tersebut. Ya, sementara itu setelah ini timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, yakni pada tanggal 12 Desember 2024. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.